Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Marisa. Kali ini kita berada di modul 5 mengenai planning your IT project. Nah, planning for your IT project ini sangat penting untuk kalian ketahui karena apabila kita ingin merencanakan suatu project yang menggunakan teknologi informasi, ada beberapa step dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perencanaan project tersebut. Perencanaan IT project ini termasuk ke dalam section goal untuk mengerti tentang gathering requirement untuk suatu project, dan kemudian diharapkan dengan menonton video ini, Anda bisa mengerti bagaimana cara membuat perencanaan suatu IT project. Jadi apa sih yang dimaksud dengan IT project? IT project ini sebenarnya berhubungan dengan project-project di perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi. Contoh, jika kita mengacu kepada modul sebelumnya tentang restoran, pada saat manajer restoran atau owner dari restorannya sekalipun, dia merencanakan untuk membuat suatu project, misalnya aplikasi baru yang diimplementasikan, sistem integrasi yang akan diimplementasikan di perusahaan atau restoran tersebut, yang akan terintegrasi dengan cabang-cabang yang lain misalnya. Nah, itu adalah IT project. Sehingga di sini tentunya ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Misalnya, yang pertama dari sisi waktu. Berapa lama sih deadline yang diperlukan atau timeline-nya? Apakah panjang atau mungkin proyek ini harus diselesaikan secara cepat, 3 bulan selesai atau seperti apa? Dan tentunya berhubungan juga dengan money atau uang yang dikeluarkan. Kita harus melihat kembali anggaran di dalam perusahaan kita apakah sesuai dengan aplikasi project yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga harus melihat resource-nya. Resource atau sumber daya ini sangat penting bagi kita untuk membangun suatu project, implementasi satu aplikasi di dalam perusahaan kita. Walaupun misalnya restoran, tetap harus dilihat juga orang yang menjalankan, apakah ada tenaga IT-nya di dalam restoran tersebut. Kalau misalnya restoran itu lokasinya di hotel, mungkin IT division menyatu dengan hotel. Ya, tapi kalau misalnya restorannya lepas, hanya restoran saja, bisa aja dia tidak memiliki IT dan harus memiliki partner IT consultant pada saat mereka implementasi software untuk integrasi. Misalnya integrasi pesanan, integrasi dari mobile app-nya, pembuatan mobile app ke aplikasi di dalam internal restorannya, pemesanannya, sampai dia ke supplier, misalnya apakah perlu ada notifikasi, nanti akan diidentifikasi lebih lanjut. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan IT project. Kemudian, IT project ini gunanya untuk apa? Memberikan suatu teknologi baru, produk baru, jasa baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Nah, project atributnya apa saja sih? Dari yang tadi saya terangkan mengenai time frame ini bisa bervariasi. Bisa saja project itu tidak perlu terburu-buru. Dia masih ada time frame setahun deh, boleh untuk projectnya, bisa. Kemudian tujuannya untuk memprovide value. Jadi value apa yang diharapkan bisa terpenuhi dengan adanya sistem yang baru ini. Misalnya, dengan kita implementasi sistem game di dalam pemesanan makanan di restoran, akan meningkatkan pelanggan sebesar 20%, misalnya. Ada penghitungan prediksinya, apakah menguntungkan atau tidak. Tentunya ini harus dievaluasi oleh pihak manajemen juga. Kemudian ownership, siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap proyek ini. Jika kita bicara restoran itu lingkupnya kecil, mungkin semuanya bertanggung jawab. Tetapi akan berbeda kalau proyek ini dijalankan oleh suatu perusahaan atau organisasi yang besar. Misalnya, kita semua pasti pernah buka rekening di bank. Ada juga orang-orang di desa yang belum berorganisasi dan mereka juga belum membuka rekening di bank, misalnya. Nah, proses bisnis seperti apa nih, misalnya di bank? Kalau kita lihat mulai dari CSO, Customer Service Officer, ada teller, kita lihat sesimpel itu. Namun, di dalamnya terdapat banyak sekali proses yang harus dibenahin. Jadi harus dirapiin. Misalnya,
kalau kita mau mengelompokkan customer dari mulai customer yang operation, yang sifatnya daily customer, dengan customer atau pelanggan-pelanggan yang memang mereka high level, dananya besar, mereka taruh di bank ini. Dan mereka memikirkan, oke, saya harus membuat sesuatu nih. Misalnya, untuk aplikasi-aplikasi yang ditawarkan, misalnya pinjaman nih, pinjaman untuk customer yang mungkin dia tidak terlalu banyak uangnya. Dia memberikan pinjaman KPR. Nah, pada saat pengimplementasinya pinjaman KPR ini, dibuatlah satu aplikasi untuk mendeteksi apakah customer ini layak atau tidak untuk diberikan KPR. Ownership dari project ini adalah divisi kredit kepemilikan rumah. Jadi bukan divisi retail, contohnya di bank seperti itu. Lain halnya, jika kita memiliki project untuk kita membuat suatu aplikasi untuk customer-customer yang high, misalnya yang dananya besar. Mungkin kita bisa buat aplikasi yang mereka bisa pakai dan mereka bisa monitoring saat dananya diletakkan di bank dan dari bank itu ada reksadananya. Misalnya, mereka bisa memonitor secara otomatis day-to-day operation dengan satu aplikasi yang dibuat oleh bank, khusus untuk nasabah-nasabah yang high atau portfolionya seperti prioritas atau bahkan lebih dari itu, misalnya. Nah, ownership dari project ini tentunya bukan di pihak kredit ya, karena berbeda. Ini pasti lebih ke arah misalnya ownership project-nya diberikan ke divisi yang cash management, yang memaintain customer-customer corporate dari sisi funding, misalnya contohnya seperti itu. Jadi ownership ini penting. Kemudian resources, seperti yang saya jelaskan di awal, resources ini sangat penting karena kita harus mengetahui apakah sumber daya kita memadai untuk menjalankan proyek tersebut. Jika kita membuat suatu proyek, kita harus menetapkan role-nya. Siapa yang akan menjadi project manager, siapa yang akan menjadi project sponsor, apakah kita perlu berpartner dengan pihak luar misalnya. Subject matter expert, apa itu subject matter expert? Anda pasti bertanya-tanya, ini adalah orang yang ahli di bidang tersebut. Kalau kita menjalankan proyek di bidang kredit, misalnya tadi balik ke case yang bank, ya, subject matter expertnya ya pasti orang di unit kredit kepemilikan rumah. Dia adalah subject matter expert yang bisa membuat proyek ini berhasil karena dia tahu detailnya. Kemudian technical expertnya siapa? Tim IT-nya yang mendukung terselenggaranya proyek ini. Kemudian kita juga harus menganalisa resiko. Resiko apa yang akan kita hadapi ketika kita menjalankan proyek ini? Dari mulai keuangan, dari mulai resiko dari sisi sistem, sumber daya, dan lain-lain. Nah, interdependent task. Bagaimana kita mendefine tanggung jawab yang saling berkesinambungan satu divisi dengan divisi yang lain, satu sumber daya dengan sumber daya yang lain. Nah, kemudian kita melakukan planning terhadap perubahan dari organisasi. Misalnya, kita define, oh kira-kira kalau kita implementasi sistem di perusahaan untuk mengintegrasikan beberapa divisi, kira-kira seperti apa ya? Oh bisa nih, karena nanti jadinya kalau marketing mau menawarkan sesuatu ke customer, dia begitu buka aplikasi itu, datanya udah langsung terupdate dari bagian inventory, misalnya. Jadi kita sudah memikirkan dengan adanya aplikasi yang kita gunakan, perubahan apa yang nantinya akan terjadi. Itu plan organizational change. Kemudian operate in environment larger than project. Jadi kita harus memikirkan juga project ini mau diimplementasikan di mana, skopnya seperti apa sih. Nah, untuk mengimplementasikan project tersebut, tentunya kita butuh step-step nih yang harus kita lakukan. Setelah modul 5 ini, di modul 6 akan lebih berbicara tentang bagaimana cara kita requirement gathering. Jadi setelah kita planning, kita masuk ke analisis, kita lakukan requirement gathering dari customer yang akan menggunakan proyek tersebut, hasil dari proyek tersebut. Misalnya, tadi kita membuat aplikasi tentang game di restoran. Berarti, kita harus requirement gathering dari dua sisi. Dari sisi karyawan yang akan menggunakan di restoran, mulai dari waiter, mulai dari kasir, dan juga chef yang di belakang, yang di back end-nya, dan juga kita harus melakukan validasi terhadap customer-nya. Misalnya menyebarkan kuesioner, apakah customer betul-betul tertarik atau tidak. Dan setelah itu kita masuk ke tahapan yang lain, dapat requirement gathering, mulai dengan desain bentuknya seperti apa.
Dan di course ini terintegrasi sampai terakhir di modul 10 bagaimana kita mengevaluasinya. Jadi betul-betul kalian dengan adanya course ini bisa membangun suatu proyek yang berhasil untuk diimplementasikan di dalam bisnis kalian. Atau jika kita bekerja di dalam suatu perusahaan, kita bisa memberikan inovasi ide-ide baru sesuai dengan step-step yang kalian pelajari di dalam course ini. Nah, kenapa kira-kira banyak proyek yang gagal? Tentunya jika kita melihat dari layar ini, dari mulai orang, dari mulai prosedurnya, teknologi, organisationnya, itu banyak faktor yang bisa mengakibatkan gagal. Tapi kegagalan ini adalah waktunya kita untuk belajar, sehingga kita harus tahu bagaimana cara memperbaikinya. Mungkin perencanaan di awalnya yang kurang detail. Kira-kira demikian penjelasan saya tentang bagaimana kita merencanakan suatu IT project. Semoga bermanfaat dan jelas. Terima kasih dan sampai jumpa.